Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Kembali lagi dong kita hari ini pastinya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Gimana dong hari ini? Mudah-mudahan terus aja bersemangat, berseri-seri ya. Terus punya kesadaran untuk hidup sehat. Karena kita tahu semakin hari semakin banyak sekali penyakit-penyakit yang muncul. Bahkan sampai viral di sosial media gitu kan. Nah, biar kalian menjadi semakin sehat, acara ini hadir seminggu sekali. Pastinya di radio kesayangan Anda. Ada Your Favorite DJ, Nena Amelia dan sang pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi, Pak Ketemu lagi Nyoto. di hari Rabu. Luar biasa, karena ini rumahnya sendiri, jadi saya belum selesai Pak Nyotonya udah langsung ngomong. Betul. Rumah sendiri ya nggak sih? Iya dong. Gimana sehat ya Pak Nyoto? Sehat lah, karena biar bagaimanapun kondisi cuaca yang nggak jelas. Kadang mau hujan tapi nggak jadi hujan, panas nggak jadi panas, nggak jelas deh. Ini yang bikin orang itu staminanya turun sekaligus imunitasnya turun. Jadi lagi banyak orang yang batuk pilek gitu ya. Ya, ternyata cuaca juga bisa bikin kita harus melatih diri bersabar. Ya kan? Nggak jadi lagi. By the way, kenapa hari ini kita kok kompak bener pakai lilac? Padahal saya comot baju asal comot loh ya. Kok tiba-tiba jadi kayak vokal grup gitu, warnanya sama gitu ya. Ya, mungkin karena kontak batin gitu ya. Harusnya saya pakai topi itu juga Naruto ya. Iya, buat topi Naruto. Oke. Pak Nyoto, akhir-akhir ini kan saya suka lihat tuh di sosial media ya, banyak banget orang lagi ngebahas mengenai acid reflux, ada silent reflux, bagaimana anti reflux gitu. Bahkan ada salah satu yang posting before after mereka lakukan operasi reflux. 1,5 M loh Pak Nyoto itu biayanya. Wow. Gila ya. Nah saya bingung nih apa sih sebenarnya reflux. Nah itu kita akan bahas hari ini ya. Oke. Jangan lupa buat Anda yang ingin berinteraksi sama Pak Nyoto boleh langsung WhatsApp di 081511 103 103. Dan acara ini juga bisa Anda tonton dong biar bisa emang iya beneran ya sama Pak Nyoto kembaran. Itu ada di YouTube hanya channel bisa di kita. YouTube ya. Kalau cuma denger radio cuma bisa ngebayangin doang. Iya. Tapi kalau ngebayangin aja udah kepengen nampol. Kalau lihat gimana? Pengen matiin. Iya. Jangan lupa YouTube channel kita Ziman Herbal. Reflux. Apa sih reflux Pak Nyoto? Ya sebenarnya reflux itu kan balik arah ya. Jadi mestinya jalannya itu lurus-lurus aja, tiba-tiba balik arah, namanya reflux. Tapi ini masalahnya di kondisi pencernaan. Jadi apapun makanan yang kita makan itu kan mestinya masuk ke dalam lambung. Di lambung kan diproses, ya kan? Udah diproses mestinya masuknya ke usus 2 denum atau 12 jari baru ke usus halus. Ini enggak, balik lagi ke kerongkongan. Habis balik lagi ke kerongkongan, balik lagi ke mulut. Kenapa bisa begitu? Apakah di situ memang ada U-turn way-nya gitu? Oh, nanti kita bahas nih ya, apa ada juriknya atau apa kenapa bisa balik arah gitu ya. Mungkin dia masih nggak tega untuk terus ya. Oke deh. Kita nanti lanjut ya setelah jeda komersil. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Kita lanjut lagi ya. Jadi kita hari ini bahas all about reflux ya. Tadi Pak Nyoto udah cerita bahwa reflux itu sebetulnya adalah balik arah. Jadi kalau misalnya aku tuh malas banget sama yang nono, aku mau udah reflux aja deh. Oh iya ya, balik arah aja deh. Betul. Awas ya kamu saya reflux ya. Awas aja kamu saya reflux. Oke. Kita masih bahas pastinya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan dari Ziman. Enzim antioksidan yang diproses dingin, silahkan yang mau nanya boleh ya di 0811 103 103. Oke, reflux balik lagi. Oke, jadi kan kita cerita tentang apapun makanan yang kita makan itu kan biasanya kita kunyah langsung masuk ke kerongkongan atau tenggorokan, lalu masuk ke lambung gitu ya. Nah di lambung itu ada katup namanya sphincter gitu ya, katup. Nah, begitu kita udah makan masuk ke lambung, mestinya katupnya nutup, jeder. Nah, kalau udah nutup, kita mau jumpalitan mau kepala di bawah, kaki di atas, nggak balik arah lagi tuh, karena udah ketutup, ya nggak tumpah. Dan itu yang normal memang nutup. Waktu diproses di lambung tuh makanan ada asam lambung yang ngolah biar hancur jadi bubur, itu kan mestinya katupnya nutup.
Tapi ini karena katupnya udah letoy, udah lemah, udah lemot, udah nggak pernya nggak jalan gitu ya, udah nggak pakem lagi. Dia kebuka. Nah karena kebuka, asam lambung yang lagi proses makanan itu naik lagi ke kerongkongan, naik lagi dari kerongkongan ke tenggorokan sampai ke mulut. Nah otomatis kan rasanya pahit mulut kita karena asamnya itu lewat tinggi. Nah begitu daerah yang dilewati oleh si makanan yang mengandung asam lambung ini, karena sangat asam kan dia membuat iritasi di kerongkongan itu ya, atau esofagus. Akibatnya kan kerongkongan kita menjadi peradangan, inflamasi. Nah itu yang disebut acid reflux atau gastroesophageal reflux disease, penyakit yang umum diderita orang zaman modern. GERD itu Pak? Iya, GERD gitu loh. Oh ya. Jadi kalau orang udah punya kena GERD itu aduh nggak nyaman banget deh, karena makanan yang kita makan mestinya itu langsung diproses ke dalam lambung, langsung turun lagi ke usus 12 jari dan usus halus. Loh kok naik lagi ke atas? Nah rasanya itu kan pasti nggak nyaman sekali waktu naik ke atas itu kan. Nah jadi kalau naik ke atas itu rasanya itu kadang-kadang nyeri dulu di luluh hati. Dan rasa panas itu menyebar dulu hati sampai ke lengan, sampai ke tenggorokan, sampai ke leher. Nah gejalanya itu kadang-kadang mirip orang kena jantung gitu. Karena gas asam yang menyebar itu ya. Nah karena mirip kayak ini kena jantung apa kenapa? Padahal kan itu GERD ya, GERD-nya asam lambungnya naik. Lalu bagaimana sih bedanya antara nyeri akibat serangan jantung sama nyeri akibat GERD? Karena beda-beda tipis gitu ya. Jadi kalau yang kena jantung itu sebenarnya nyeri atau rasa menjalarnya itu beda. Dia lebih berat lagi. Jadi tangan dan leher itu lebih berat lagi. Dada tuh panas juga rasanya menjara, kesemutan gitu ya. Dan gak ada rasa pahit di mulut. Nah itu berarti hati-hati. Itu kena serangan jantung itu. Tapi kalau rasanya itu cuma sensasi perih, panas di dada dan perut, dan tiba-tiba mulutnya pahit karena naik ke mulut itu yang namanya asam lambung tadi. Nah itu baru GERD. Ya padahal rasanya ya sama-sama gak nyaman lah, sama-sama penyakit gitu ya. Nah jadi kita kan mesti waspada. Gimana caranya nih? Saya punya katup yang ada di lambung, antara lambung atas dengan kerongkongan itu bisa pakem lagi katupnya. Jadi enggak. Itu ada caranya atau mesti operasi? Karena kemarin saya lihat kok operasi reflux itu sampai. Nah itu dia, karena banyak orang yang mau cari jalan pintas atau mungkin GERD-nya itu udah kelewat sering mengganggu, udah parah, udah kronikal gitu ya. Operasi deh gitu. Nah dioperasi nanti kita bahas lagi. Oke deh kalau begitu. Jadi intinya sebetulnya ini penyakit GERD ya, kayak mah gitu, tapi udah parah ya. Betul. Yang itu kemudian menyebabkan rasa tidak nyaman dan pasti akan mengganggu ketika bahkan orang itu sampai tidak bisa beraktivitas, harus opname dan harus dilakukan tindakan. Ya sudah, nanti kita lanjut lagi ya Ziman Lovers ya, kembali setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Makin kesini semakin banyak masyarakat teredukasi dengan selalu mendengarkan siaran radio ini ya, karena memang Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman banyak sekali membahas mengenai isu-isu kesehatan. Termasuk kalau kita bicara mengenai balik arah atau reflux. Ternyata ini adalah konsep seperti yang terjadi pada penyakit GERD ya. Atau gastroesophageal reflux disease. Gastroesophageal reflux disease. Oh, langsung bisa. Bisa dong. Oke, jadi itu adalah kerusakan pada katup lambung ya yang membuat nggak pakem, yang membuat gas dari asam lambung itu naik. Ya, gitu. Semua makanan yang diolah di lambung itu, kita kan kalau habis makan kan diolah tuh di lambung tuh. Yang nggak mau naik lagi dong, karena kan katupnya lemah. Tapi gasnya aja kan Pak? Enggak, semua makanannya termasuk asam lambungnya naik. Iya dong. Lah? Betul. Jadi makanya kalau orang yang makanya mual terus muntah suka itu ya Pak ya? Betul. Jadi kan kalau asam lambung kita naik ya, dia kan bikin iritasi, bikin luka parut gitu ya. Kalau udah kronis tuh biasanya sulit meneran. Karena kerongkongannya kan luka parut, karena banyak asam lambung kan jadi luka lama-lama menebal ya? Gitu. Jadi mau nelen aja susah. Nah itu udah kronik, itu dia punya GERD gitu ya. Kemudian begitu asam lambung ini naik ya, naik sampai ke dekat paru-paru kan pasti batuk-batuk melulu. Jadi orang yang batuk-batuk kerjaannya sesak napas. Bisa jadi karena asmanya kumat melulu, bisa juga karena GERD-nya itu.
Berarti ngeri banget ya Pak ya? Iya dong. GERD itu ternyata luar biasa ya ininya ya Terus kalau pengaruhnya. ada orang suaranya serak-serak gitu ya, karena mempengaruhi dia punya pita suara bisa kan, Oh, sama GERD lambungnya kena di kerongkongan ke pita suara jadi suaranya Oh serak jadi gitu kalau ya. begitu ya mudah-mudahan kita semua tidak Jadi, terkena ya. ada GERD yang ya, contoh. Kita apa? Gitu. Oke terus? Kemudian mual-mual dan muntah. Ya iyalah, orang mulutnya pahit, Iya nggak asem enak ya kan. banget itu ya. Oh. Sakit tenggorokan, dan keluar isi lambung tanpa disadari. Ya kan? Astaga. Dia punya katup lemah, naik lagi tuh ke atas tuh makanannya itu ya kan. Jadi tiba-tiba kok mulut saya masih ada nasinya lagi, pahit lagi nasinya. Jadi kayak mama biak dong. Iya kayak sapi ya. Ya karena gitu. GERD ya. Itu parah banget dong kalau Ya sampai itu kayak yang gitu saya ya. ceritain yang kronis-kronis dong ya kan. Jadi keluarnya isi lambung tanpa disadari. Nah kemudian juga ada orang kalau GERD-nya itu udah parah, mau tidur aja nggak bisa. Begitu Karena mau tidur kan takut asam tumpah. lambungnya langsung naik, itu kan langsung mulutnya Tumpah. pahit, langsung nyeri Aduh, di ulu hati ya Allah, ada. Gusti, sedih sekali ya ternyata tuh. Dan bahkan ada yang sampai meninggal ya Pak ya karena Nah ini yang parah itu kan giginya kalau kena asam lambung terus kan giginya Habis. dirusak, keropos. Asam lambung itu keras loh ya. Sampai gigi aja bisa dihancurkan sama asam lambung kita. Emang tugasnya menghancurkan makanan kok. Tiba-tiba dia beranjang sana ke mulut kembali. Ini kan merusak gigi, kan? Jadi mulut kita pasti bau, lidah kita pasti putih, Oh, dan gitu. pasti ya sakit kepala lah. Itu kalau udah kronis Ya. seperti itu. Kalau silent acid apa Pak? Ya, Silent reflux. silent reflux. Ya reflux itu yang apa namanya? Yang kan nggak kabar-kabarin. yang diam-diam gitu ya. aja. Shh, saya mau balik arah gitu. The silent. Ada aja sih Bapak. Kayak biasanya ya suka salenan ya sama istrinya ya. Oke deh. Ya sudah, nanti kita lanjut lagi ya setelah jeda. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya sudah, sekarang kita semua tahu ya bahwa GERD itu adalah penyakit yang sangat mengerikan. Bahkan bisa mengancam nyawa kita kalau memang itu dia sudah sangat kronis dan telat untuk dilakukan pengobatan ya. Nah, tanda-tandanya apa sih tadi semuanya sudah dijelaskan oleh Pak Nyoto. Bahkan ini yang namanya asam lambung, bahkan sampai isi lambung pun bisa reflux ya, bisa balik arah, naik kembali ke kerongkongan bahkan sampai ke mulut. Ini luar biasa mengerikan betul. kalau kita bayangin ya Pak ya. Dan sebabnya apa sebetulnya katup dari lambung itu terganggu? Ya sebenarnya banyak yang bilang ini faktor GERD itu sebagian besar karena faktor psikosomatis ya. Artinya karena faktor stres, beban pikirannya banyak, akibatnya mempengaruhi sistem sarafnya, jadi dia punya katup melemah. Kemudian juga pola makan yang tidak baik. Contohnya gini, waktu malam itu kan kita harusnya tidur istirahat, semua organ tubuh kita istirahat. Tapi dia sebelum tidur malam dia makan 2 piring. Oke. Nah waktu makan 2 piring itu kan lambungnya pasti memproses makanan kan. Tapi dibawa tidur. Pada waktu dibawa tidur katupnya itu kan mestinya nutup. Cuma karena kalau orang tidur itu sifatnya rileks, katupnya jadi terbuka. Oh. Nah jadi orang yang kebiasaan makan malam habis itu langsung tidur pasti cenderung kena GERD. Karena katupnya yang mestinya tertutup kalau kondisinya sadar, begitu tertidur dia rileks, otomatis asam lambungnya naik, bangun pagi pasti dia mulutnya pahit. Oh, gitu. Jadi coba deh, yang mau coba-coba boleh. Mau makan apa aja yang banyak, nggak usah banyak-banyak deh. Makan setengah piring aja habis itu tidur. Besok pagi pasti mulutnya pahit. Nah kalau itu dijadikan kebiasaan, lama-lama kita punya sistem saraf yang berhubungan dengan katup itu jadi nggak bener. Jadi cenderung untuk terbuka terus katupnya. Nah kalau katupnya mudah terbuka, ya otomatis GERD. Apalagi dia konsumsi makanan yang memicu asam lambung, ya kan. Kebiasaan konsumsi makanan yang pedas, makanan berlemak, makanan yang mengandung kafein, seperti jarang makan nasi ya, pagi-pagi langsung kopi, waduh ngerokok gitu ya. Terus nggak ada apapun yang dimakan, kan lama-lama katupnya itu kan bergeser fungsinya. Apalagi karena tubuh kita kelewat asam karena makanannya adalah yang sifatnya asam, kopi, coklat, terus ngerokok, nggak ada makanan yang lain. Jadi pagi-pagi itu ya jangan hindarilah makanan yang mengandung kafein tinggi tanpa kita konsumsi apapun. Tapi Pak, katanya kan kalau untuk menghindari morning sick kan ada kan orang-orang tertentu atau mungkin orang hamil deh, ibu Ya. hamil kan suka kalau pagi kan enek ya. Kemudian nah itu kan justru pada malam hari kalau bisa pada saat terjaga itu makan biskuit. Nah itu bagaimana kalau seperti itu? Ya sebenarnya kalau konsumsinya itu Tidak enggak banyak. dalam jumlah banyak It's dan okay ya. diproses di lambung itu juga cenderung ringan, mungkin masih
bisa adaptasi ya. Berarti ini adalah untuk mereka yang makan berat sebelum tidur. Jadi yang makan larut malam terus tidur itu memproduksi asam lambung tapi katupnya jadi rileks. Otomatis tubuh kita lama kebiasaan katupnya pada saat proses jadi rileks. Jadi kebuka terus lagi jadi gejala GERD gitu kan. Oke. Kemudian apalagi ya konsumsi makanan yang pedas, konsumsi makanan yang banyak getah-getahnya, konsumsi kafein yang tinggi. Kemudian juga merokok, kelebihan berat badan itu juga salah satu faktor risiko yang menyebabkan penyakit GERD. Makanannya berlemak, ya jadi udah minyak-minyakan. Itu dari faktor asupan ya. Iya. Nah, tapi faktor yang besar tadi Bapak katakan psikosomatis. Jadi orang stres, orang Iya, saya sendiri lihat depresi. ya dari beberapa rekan-rekan terdekat begitu mereka stres gitu ya. Banyak beban pikiran. Kok bisa larinya ke GERD? Iya, kok asam Iya lambung kan? naik ya? Naik. Kenapa ya itu Pak? Ya begitulah kira-kira kalau jadi orang yang stres. Sahabatan. Kali yang namanya pikiran sama lambung sahabatan gitu. Iya. Jadinya kalau yang satu bekerja, yang satu toleransi. Oke, nanti kita bahas lebih jauh. Yang mau nanya boleh ya 081 511 103 103. Kita kembali setelah break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kadangkala kita manusia ini suka nggak nyadar ya melakukan hal-hal atau kebiasaan buruk yang ternyata itu punya dampak yang sangat negatif pada kesehatan kita. Makan sebelum tidur ya, makan berat itu nggak boleh. Makanan-makanan yang punya kandungan gas tinggi nggak boleh. Kecut-kecut, pedes-pedes gitu ya, itu nggak boleh. Makanya mesti betul-betul diperhatikan. Oke, masih ada Nena Amelia dan Pak Nyoto Stianto pastinya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan dari Ziman. Ada pertanyaan loh Pak Nyoto. Yup. Tidak menyebut nama sayangnya. Anonim ya. Anonim ya. Sebut saja namanya Melati. Oke. Oke, saya sudah berturut-turut minum Ziman nih Pak, 3 botol. Diminum sehari 3 kali 5 tetes. Alhamdulillah sih tensi cenderung normal. Tetapi kalau dosisnya saya kurangi kok tensinya tinggi lagi ya. Saya kurangin tuh kemarin dosisnya 2 kali 5 tetes. Tensinya jadi tinggi banget sih. Terus kalau misalnya minum terus Ziman 3 kali 5 tetes sehari selama-lamanya aman gak sih? Oke, kalau menurut saya sih kalau ingin awet muda, segar bugar konsumsi Zimannya selama-lamanya. Karena kan Ziman itu bukannya obat. Ziman itu makanan seperti kita makan misalnya apel tiap hari, nanas tiap hari, pepaya tiap hari kan aman. Bahkan buat pencernaan kita bagus. Nah konsumsi Ziman rutin otomatis bagus sekali. Bukan sekedar tekanan darah kita normal ya. Kita punya asam urat normal, kolesterol normal, tekanan darah normal. Karena membantu tubuh kita untuk mendetoksifikasi semua sampah. Dibandingkan kita konsumsi obat-obatan terus menerus ya. Kalau kita ketergantungan obat misalnya hipertensi gitu ya. Namanya obat kalau bisa dosisnya dikurangi bukan ditambah ya kan. Kalau orang udah konsumsi obat hipertensi yang dosisnya makin lama makin tinggi kan ada efek samping seperti bisa batuk, pusing atau pening, sakit kepala, ada yang diare, ada yang konstipasi, gampang capek, ruam pada kulit, mual atau muntah. Nah kalau laki-laki itu kalau udah konsumsi obat hipertensi dosis tinggi itu pasti disfungsi ereksi. Ada efek. Alias BMW, burungnya meneng wae. Kan sedih gitu ya. Mendingan ketergantungan Ziman karena ini makanan bukan obat. Minumnya lebih intensif biar tubuh kita mampu menyeimbangkan semua sistem organ tubuh kita. Jadi tekanan darah kita menuju normal. Ya kan baru 3 botol, belum 300 botol ya. Jadi terus aja. Jadi konsumsi rutin, jadi kita menghindar dari berbagai macam penyakit degeneratif akibat dari proses pengerusakan tubuh kita akibat dari kerusakan radikal bebas dan metabolic disorder. Tapi itu kenapa Pak pada saat dosisnya diturunin kok jadi tensinya naik? Sebabnya apa? Ya karena penyebabnya kan kompleks ya. Apalagi kan kita lihat mungkin dia punya hipertensi itu bukan hipertensi akut, tapi hipertensi yang sudah kronis, yang udah bertahun-tahun, otomatis penyembuhannya nggak bisa cuma sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu. Kan proses untuk penyembuhan penyakit yang udah belasan tahun, nggak mungkin dong kita seperti baru 3 botol baru 3 botol sembuh. Jadi mau nggak mau konsumsinya lebih intensif, protokolnya minimal 3 bulan deh.
Lalu sering cek-cek kondisi kualitas kesehatan. Lagi minum Ziman itu enak kok ya, rasanya tuh Betul. nyaman lah gitu. Jadi nggak ada pahit, nggak ada pedas, nggak ada kecut, nggak ada menyakitkan seperti para haters dan netizen. Iya. Kalau Ziman enggak lah Seperti ya. netizen. Oke, nanti lanjut lagi ya. Kita mesti break dulu. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kita lanjutkan kembali. Tadi kan sempat ada yang nanya Ziman gitu ya, udah minum Ziman, aman gak sih? Selamanya aman aja, karena sebetulnya ini adalah ekstraksi dari buah-buahan dan sayuran herbal, di mana itu raw materialsnya itu khusus. Jadi bukan sembarangan, misalnya mengkudu yang ditanam sembarangan, enggak, karena diperhatikan sekali unsur haranya. Tapi kok Ziman ya, sudah pernah minum Ziman, emang Ziman itu sebetulnya apa sih gitu? Mungkin ada yang belum tahu, Pak Nyoto. Oke, jadi buat mereka yang sudah punya masalah dengan penyakit GERD, ya, gastroesophageal reflux disease yang sudah kronis gitu ya. Sampai mau tidur aja stres, mau bungkuk aja nyeri ulu hati, mau tidur aja nyeri ulu hati. Jadi sampai tidur tuh kepala itu benar-benar harus ditinggikan, sampai ke dadanya mesti ditinggikan karena benar-benar asam lambungnya gampang naik karena kan udah kebuka gitu ya. Itu coba deh konsumsi Ziman rutin. Kalau bisa 5 tetes pagi, siang, sore, malam. Walaupun rasanya asam, tapi ini sebenarnya membantu untuk mereka yang punya masalah katup di lambungnya yang sudah melemah ya. Jadi itu akan memperbaiki fungsi dari sistem saraf di tubuh kita. Jadi katupnya itu moga-moga membaik lagi sehingga bisa pakem lagi sehingga asam lambungnya nggak naik. Cuma ya nggak ada cerita ya kalau konsumsi baru 5 tetes berharap sembuh, karena konsumsi ini harus rutin, persisten, dan konsekuen. Jadi konsumsi Zimannya mesti rutin. Jadi kalau udah punya masalah GERD kronis, jangan ragu-ragu konsumsi Ziman ya. Kalau nggak berani di bawah lidah, boleh ditetes di dalam gelas yang isinya air ya kan. Misalnya setengah gelas air, tetes 5 tetes. Nanti minum lagi sehari 4 kali 5 kali sampai gejala GERD-nya itu berkurang jauh dan menuju normal. Jadi kalau mulutnya itu udah nggak gampang pahit ya kan. Karena bagi mereka yang punya GERD parah itu kadang-kadang makan aja milih-milih karena udah saking lambungnya itu sangat sensitif. Karena biasanya dia langsung reaksi ya. Iya, saya cuma berani makan nasi sama tahu. Waduh, kesian banget karena udah nggak bisa makan yang lain-lain. Durian padahal enak banget ya. Karena udah saking sensitifnya dia punya masalah lambung. Nah itu kan udah nggak bisa ya kalau itu makan durian ya Pak. Iya. Gasnya terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Jadi kan mesti diperbaiki lagi karena mungkin dia punya dinding lambungnya juga ada bermasalah. Udah punya masalah dengan gas lambung, udah punya masalah GERD. Jadi udah sangat-sangat kondisinya kurang baik lah di lambungnya. Jadi konsumsi Ziman itu harus rutin ya. Kemudian jangan konsumsi makanan yang pedas-pedas, yang berlemak, yang berminyak-minyakan, yang goreng-gorengan, yang banyak mengandung kafein, ya kopinya yang kental itu dihindari gitu ya. Kemudian konsumsi teh yang kental dihindari, itu kan juga memicu ya kan. Kemudian konsumsi yang super pedas gitu ya dihindari. Nah jadi kita mesti konsumsi makanan yang adem-adem aja deh gitu ya, yang normal-normal aja. So-so aja. Jangan makanan yang udah banyak pengawetnya, pelembutnya, pengentalnya. Tiap hari makan roti putih yang pakai pengawetnya kosmetik, kan lagi rame tuh ya. Roti tawar yang pakai kosmetik. Roti tawar pengawet kosmetik itu udah pasti merusak lambung gitu kan. Nah itu mesti dihindari. Jadi bagi mereka yang punya masalah hobinya konsumsi yang manis-manis, semuanya serba manis-manis, bukan sekedar bermasalah dengan gula darah, tapi juga bermasalah dengan pencernaan. Jadi ya mesti dihindari juga. Dan yang paling penting, ambil napas, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Hindarilah stres yang mungkin kita tanpa kita tahu, karena banyak orang itu kena penyakit the silent stress. Stresnya nggak tahu padahal dia stres karena dia mikir, nggak pernah dia sadari gitu ya. Nanti kita bahas kembali. Oke deh, lanjut nanti ya. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita di Ziman Herbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Jadi takut banget ya kalau ngebayangin tadi bisa terjadi reflux ya dalam tubuh kita. Ngeri banget kalau ngebayangin makanan bisa naik sampai ke kerongkongan, sampai ke mulut, dan itu merusak ya, bukan naik cuman sekedar naik tok, tapi memang dia membawa imbas yang cukup berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Makanya mesti dihindari. Tadi beberapa hal yang kita mesti betul-betul perhatikan adalah mengenai
nggak usah stres ya. Betul. Santai aja, ngopi masih. Itu santai ya Pak ya, Betul. gitu. Ya Jadi- pola makannya juga mesti sesuai dengan jam yang tepat gitu ya. Jadi kalau orang yang nggak mau kena GERD, jangan nanti makan pagi jam 7, kadang-kadang jam 10, kadang-kadang jam 12, kadang-kadang nggak makan ya kan. Jadi ritme dan Ritme. pola makannya itu harus betul-betul Apa yang dijaga. dimakan juga jangan makan yang udah bergetah-getah semua seperti nangka gitu ya. Waduh enak banget Terus loh, Pak, sama itu. duren. Waduh. Habis itu makannya beras ketan. Waduh. Terus minumnya kopi Medan. Waduh. Langsung kumat GERD-nya ya kan. Itu mesti Enggak, kalau dihindari. misalnya kita nggak kena GERD nggak apa-apa kan. Iya, asal jangan yang penting, keseringan, yang gitu kan. penting kita punya porsinya. Oke, Porsinya. kita lanjut lagi mengenai Ziman tadi ya. Ziman ini dibuat dari apa aja sih Pak? Jadi Ziman ini kan sebenarnya adalah saripati buah-buahan yang memang secara empiris ribuan tahun itu punya efek untuk memperbaiki semua sistem organ tubuh kita. Ya, contoh kalau kita lihat deh, ada buah pace atau mengkudu. Kalau kita konsumsi rutin, itu sangat bagus untuk memperbaiki sistem pencernaan. Ya kan, kalau sistem pencernaan kan kompleks ya. Ada dispepsia atau mah, ada gastritis, ada GERD, ada leaky gut syndrome, dan semuanya itu termasuk reflux itu nggak melulu di lambung, ada juga reflux empedu. Cairan empedu yang mestinya keluar pada saat ke mana usus halus gitu ya, itu malah larinya ke lambung, nanti larinya ke atas lagi. Nah itu yang juga bisa diatasi dengan konsumsi saripati buah-buahan seperti mengkudu itu ya. Dan kebetulan itu ada di dalam Ziman ya, jadi semua reflux yang benar-benar membuat kita nggak nyaman, masalah kesehatan kita yang jangka panjangnya bisa merusak sistem organ yang lain. Konsumsi Ziman itu kalau bisa ya harus 5 tetes pagi, siang, sore, malam. Apalagi GERD-nya itu udah kronis. Apalagi memang udah punya gastritis. Apalagi udah punya mah kronis juga. Apalagi juga udah ada tukak di lambung. Apalagi dokter bilang udah ada Helicobacter pylori yang menyebabkan tukak-tukak lambung. Yang bisa bukan sekedar asam lambung tinggi, asam lambung rendah pun juga bermasalah. Nanti kita bahas Tukak itu kapan-kapan ini ya, luka ya, luka di lambung. ya kan. Jadi ya konsumsi Ziman yang ada kandungan Morinda citrifolia fructus, juga ada Garcinia, juga ada Ponica granatum, juga ada kurkuma, juga ada cinnamon. Kita konsumsi ini sebenarnya makanan ya, bukan sesuatu yang aneh ya. Tapi kita di ekstraknya ini kan ganda, 2 kali ekstrak. Jadi nggak perlu minum 1 liter, cukup tetes-tetes aja karena 2 kali ekstrak dan ekstraknya dingin, banyak kandungan zat bio antioksidan yang dingin, aktif. Ini membantu tubuh kita menemukan kualitas kesehatannya karena diberi kekuatan tubuh kita untuk memperbaiki dirinya sendiri. Karena kan tubuh kita punya kekuatan body recovery, body intelligence-nya, dia mampu memperbaiki semua sistem. Ya. Tapi bahan bakunya adalah nutrisi mikro yang ada di Ziman ini. Oke, baik. Jadi aman ya dikonsumsi selama-lamanya dan juga edik karena ini adalah bukan obat tapi ini adalah makanan. Oke, masih punya 1 sesi. Nanti lanjut lagi ya setelah jeda komersil. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Pokoknya semangat aja buat Anda yang mungkin memang sudah menderita penyakit GERD ini. Ya, nothing to worry about karena masih ada Ziman yang itu bisa sangat membantu kita buat mengatasi tadi ya gejala-gejala rasa sakit, bahkan bisa mengobati seandainya memang terjadi hal tersebut. Ya, yang betul. penting adalah lakukan secara konsisten, persistence. Terus apa lagi Pak? Konsisten, persisten, konsekuen gitu ya. And patience And gitu. patience, Sabar ya. ya. Iya. Sekaligus juga pola makannya diperbaiki, cara makan, jadi hindari makan malam gitu ya. Ya. Jangan makan yang pedas-pedas, berminyak, berlemak, kemudian yang banyak mengandung kafein, kemudian juga habis makan tuh jangan langsung ditelan kayak ular, mesti dikunyah yang halus gitu ya, biar katupnya nggak rusak. Dan mereka yang punya masalah kelebihan berat badan, kalau bisa ya diet, Kurangin ya. Karena memang probabilitasnya lebih tinggi kalau berat badannya. Karena kenyataannya itu hasil survei ya, kayak orang bener aja ya. Orang yang kecenderung obesitas itu mudah kena GERD gitu. Oh. Ya. Kemudian kalau emang udah kena GERD ya tidurnya kalau bisa jangan kelewat larut malam dan jangan langsung makan. Jadi 5 jam sebelum tidur perut harus kosong gitu. Oh, gitu. Kemudian udah deh berhentikan konsumsi alkohol atau minum-minuman keras ataupun merokok
ya. Kemudian konsumsi zimannya itu mesti rutin, pagi, siang, sore dan malam. Kemudian harus relaksasi, jangan sampai meditasi, buang Masa semua sampah-sampah beban pikiran yang ada di pikiran kita, biar stres itu yang memicu asam lambung naik dan GERD kita kumat. Itu yang harus dihindari ya. Jadi yang udah punya masalah dengan GERD, ya haruslah kembali menemukan kesehatannya. Jadi kita bisa nyaman lagi kan. Kalau dikit-dikit asam lambungnya naik itu banyak loh langsung masuk rumah sakit. Iya. Ya kan langsung infus sana infus sini karena rasa sakitnya itu udah nyeri dulu, hatinya luar biasa, ada yang sampai muntah-muntah, Bahkan sampai kaku ya, merasa nggak bisa napas, kemudian dada rasa sesak, berat sekali. Nah itu kadang-kala juga suka dideteksi sakit jantung padahal GERD sebetulnya. Ya kan memang beda-beda tipis sih. Ya. Tapi kalau GERD terus-menerus bisa jadi jantung loh ya. Karena kan jantungnya juga lama-lama begitu kena asam lambung naik terus-menerus, kan menginisiasi paru-paru jadi batuk nggak sembuh-sembuh, menginisiasi detak jantung nggak beraturan, lama-lama jantungnya bermasalah hanya dari masalah lambung. Jadi jangan pandang sepele penyakit GERD ini. Oke. Ya apalagi kalau sampai giginya udah hancur karena asam lambungnya naik ke mulut gitu ya, lidahnya udah putih semua. Nah itu udah kronis sekali, itu mesti segera deh konsumsi. Tapi Ziman Bapak ini rutin. juga giginya copot GERD ya? Gigi saya copot itu kalau malam numbuh lagi, tenang aja. Apalagi bulan purnama. Jadi kayak itu ya, itu Pak, Apa serigala. Werewolf. Oke deh kalau Oke. gitu. Pokoknya yang penting kita harus betul-betul waspada dengan banyak hal yang dalam kehidupan kita ini seringkali nggak kita sadarin ya. Mulai sekarang mesti perhatian betul-betul mengenai bagaimana makannya, jangan stres, polanya seperti apa dan apa asupannya. Terus minum Ziman, itu yang penting ya. Biar goodbye masalah GERD dan masalah lambung. Oke, Pak Nyoto terima kasih sudah hadir hari Sama-sama, ini. Mbak Luar biasa. Nina. Mudah-mudahan ini juga menjadi jawaban dari begitu banyak orang yang terkena GERD reflux ya, dan GERD. sudah bingung cari solusi. Oke deh, Nina Amelia. Saya Nyoto Sianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Ziman. Dah. Dah.